Shalom saudara-saudaraku, perkenalkan nama saya Mailani Raja Bubu dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di sini saya berasal dari kelas 4 Agama Protestan dan saya di sini juga akan melengkapi tugas yang telah diberikan oleh Ibu dosen mengenai konsep manusia. Berikut penjelasan yang akan saya sampaikan. Selamat mendengarkan. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep manusia. Konsep manusia ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu manusia menurut Alkitab dan menurut pandangan lain atau non-Alkitab. Baiklah, kita masuk yang pertama, manusia menurut Alkitab. Alkitab mengatakan bahwa manusia bukan berevolusi atau terjadi sendiri atau tercipta sendiri, melainkan manusia itu diciptakan oleh Allah yang menjadi ciptaan yang paling mulia, sehingga tercermin pada Kejadian 1 sampai dengan 3, di mana ini merupakan kesaksian iman yang menggunakan konsep budaya atau masa penulisannya sebagai sarana untuk kita boleh mengetahui bahwa manusia itu merupakan ciptaan yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah. Dan kesaksian ini bukan merupakan sebuah laporan berdasarkan ilmu pengetahuan baik fisika, kimia, matematika, dan lain-lain sebagainya, tapi merupakan kesaksian yang benar-benar nyata. Dan manusia juga diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, di mana kitab Kejadian 1:26 mengatakan ada kata kita pada saat Allah menciptakan manusia agar segambar dan serupa dengan Allah. Allah di sini menyatakan bahwa Allah merupakan Allah yang Tritunggal, di mana juga terdapat pada istilah Shalem dan Demut, di mana Shalem merupakan gambar dan Demut merupakan rupa, di mana keduanya memiliki arti yang keterkaitan, di mana segambar dan serupa dengan Allah. Makna keserupaan tersebut merupakan karakteristik dari Allah sendiri yang harus kita ikutin sebagai manusia, baik dari akal, budi, kebenaran, kasih, kebaikan, dan lain sebagainya. Makna keserupaan juga dalam roh dan kekekalan. Laki-laki dan perempuan segambar dan serupa dengan Allah, dan oleh sebab itu kita harus boleh melakukan dan menerima kedaulatan Allah di dalam hidup kita. Selanjutnya adalah manusia sebagai makhluk sosial, di mana manusia dan sesama manusia lainnya memiliki fungsi yang seimbang baik dimensi individu dan sosialnya. Manusia juga merupakan makhluk yang membutuhkan bantuan dari orang lain, sehingga Tuhan Yesus juga menciptakan pasangan hidup agar beranak cucu dan bertambah banyak untuk memelihara kehidupan di dunia ini. Dan yang paling utama adalah kualitas hidup juga dipentingkan dalam beranak cucu tersebut, sehingga ketika melakukan KB tersebut tidaklah bertentangan dengan konsep manusia sebagai makhluk sosial. Dan masalah manusia dengan masalah gender, dan gender berbeda dengan seks, di mana gender merupakan suatu masalah manusia dengan gender, yaitu gender berbeda dengan seks, di mana gender merupakan perbedaan status dan seks adalah anugerah dan kodrat yang diberikan Allah kepada manusia, sehingga manusia harus memiliki tanggung jawab masing-masing, karena Tuhan Allah juga setelah memberikan kebebasan antara laki-laki dan perempuan menurut tanggung jawab mereka terhadap Allah sebagai makhluk yang diberikan mandat kepada Allah untuk menaklukkan bumi. Dan selanjutnya adalah manusia makhluk etis, di mana manusia berhak sadar dan bebas memilih melakukan apa yang baik dan yang buruk. Dan ketika kita melakukan keburukan, pasti kita akan masuk ke dalam kejatuhan atau masuk ke dalam dosa, seperti kisah Adam dan Hawa, di mana akibat kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, sehingga konsepsi mengenai gambar dan serupa dengan Allah itu menjadi rusak, dan tampak bahwa adanya kebobrokan moral terhadap manusia. Salah satunya adalah korupsi. Nah, korupsi ini merupakan salah satu kejatuhan manusia juga ke dalam dosa, di mana lebih mengutamakan hal-hal duniawi mengenai uang daripada bagaimana hidupnya dengan Allah. Dan hal itu merupakan salah satu sikap yang kurang bertanggung jawab terhadap mandat yang telah diberikan Allah kepada manusia. Dan yang terakhir adalah manusia menurut pandangan lain atau non-Alkitab. Pandangan lain mengatakan bahwa manusia itu tak jelas ciptaannya, seperti agama suku baik makro dan mikrokosmos, baik agama lain seperti agama Hindu yang menyatakan bahwa manusia itu tak tampak siapa penciptanya. Tetapi Alkitab bukanlah mengatakan hal-hal yang tidak sepenuhnya sama dengan agama-agama ini. Dan yang kedua yaitu manusia merupakan ciptaan yang bertanggung jawab menurut hukum. Oleh sebab itu agama juga diperlukan dengan konsep sebab akibat, di mana ketika kita boleh melakukan hal-hal baik, tampaklah bahwa kita itu
beragama yang baik atau yang buruk. Dan yang terakhir yaitu manusia menolak Allah sebagai pencipta. Dari hal-hal tersebut muncullah paham-paham seperti paham komunis, materialisme, dan rasionalisme yang mengutamakan bahwa manusia tersebut menolak Allah sebagai pencipta dan mereka menaklukkan diri mereka menurut dengan akal pikiran mereka, bukan karena adanya pencipta yang menciptakan kehidupan mereka. Sehingga di sini kita perlu belajar bahwa ada bagian-bagian penting yang harus kita lakukan sebagai kesaksian iman kita sesuai dengan kejadian 1 sampai dengan kejadian 3. Dimana yang pertama itu pengakuan bahwa kesaksian itu adalah media penyataan Allah walau tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan modern baik itu fisika tadi, matematika, kimia, dan lain sebagainya. Tidak menggunakan ilmu pengetahuan modern sebagai acuan kebenaran bagi kesaksian iman tentang penciptaan. Karena alam semesta ini harus dipelihara sehingga kita boleh melakukan segala tindakan kita sesuai dengan yang menyatakan kesaksian iman kita tentang memelihara alam semesta. Dan yang keempat yaitu menyeimbangkan dimensi individu dan kolektivitas manusia. Kita harus mampu menyeimbangkan keseluruhannya. Dan yang kelima yaitu perintah beranak cucu tak bertentangan dengan keluarga berencana. Dan orang Kristen tak boleh menghalalkan segala cara untuk melakukan seks karena belum sesuai dengan firman Tuhan dan harus disahkan terlebih dahulu. Status sosial atau gender laki-laki dan perempuan dalam Alkitab yang ideal haruslah diperjuangkan karena keduanya harus sama-sama memiliki rasa tanggung jawab kepada mandataris Allah, sebagai mandataris Allah di dunia ini. Dan yang terakhir adalah Alkitab yang memberi gambaran ketidakadilan gender tidak harus ditolak, tetapi harus dipelajari latar belakangnya dan dicari makna teologisnya sehingga kita mampu mengerti bagaimana manusia itu diciptakan, atau kita semakin yakin bahwa Allah itu memang benar-benar nyata yang menciptakan kehidupan manusia sehingga manusia boleh semakin lagi bersyukur untuk hidup bersama dengan Allah. Demikianlah penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.